Nomor 5. Kemungkinan diagnosis. Ibu hamil grande multipara, usia kehamilan 38 minggu, datang dengan keluhan perut mulas sejak 3 jam yang lalu. Saat tiba di rumah sakit, pasien tiba-tiba sangat kesakitan, pucat, tidak ada darah keluar dari jalan lahir, dari pemeriksaan luar, TBJ-nya 4.000 gram, palpasi luar bagian janin mudah diraba. Denyut jantung janinnya sulit ditemukan. Kemungkinan diagnosisnya, harus lebih bisa ya. Sip, kita coba 7 detik lagi. Oke, sudah selesai. 47% menjawab yang B ya. Di sini masih belum semuanya jawab ya, nggak apa-apa. 15 orang menjawab yang B sudah betul ya, yang lain yang masih belum benar, semangat. Masih bisa jawab nanti yang selanjutnya ya. Kadang masih, emang ini paling banyak antara ruptur uteri sama solusio plasenta. Oke, kita bahas karena ini suka ketukar-tukar. Jadi kita coba yang lebih simpelnya ya, supaya teman-teman nanti nggak ketukar. Clue-nya adalah, pertama, grande multipara. Selanjutnya, ada tiba-tiba sangat kesakitan. Berarti ada nyeri, ada rasa nyeri. Normalnya, kontraksi memang nyeri, tapi tidak sesakit itu dibanding kalau ini sudah tiba-tiba sangat kesakitan, berarti ada masalah. TBJ-nya 4.000 gram, berarti sudah makrosomia. Besar nih, ada overdistensi dari uterusnya. Terus palpasi luar bagian janinnya mudah diraba. Normalnya kan kita rada kayak balon gitu ya, ngeraba balon, ada bola di dalam balon gitu kan, nggak terlalu mudah diraba. Tapi kalau sangat mudah diraba, kita harus curiga. Jangan-jangan ruptur nih, jadi kita bisa ngeraba dengan jelas bagian janinnya. Dan DJ-nya sulit ditemukan. Kenapa? Karena biasanya pasien janinnya sudah meninggal. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang ruptur uteri. Nah, masuk ke dalam, sebenarnya ruptur uteri ini bisa dibagi menjadi dua ya, bisa di perdarahan postpartum ataupun di antepartum. Pada kasus ini dia di perdarahan antepartum. Ingat ya, ini salah, maaf, bukan 2 minggu, maksudnya adalah perdarahan di atas 2 sama dengan 20 minggu. Kalau kurang dari 20 minggu namanya abortus, kalau di atas 20 minggu namanya perdarahan antepartum. Oke. Dibagi menjadi placenta previa, solusio placenta, fasa previa, dan ruptur uteri. Placenta previa, tadi sudah kita bahas, berarti letak implantasi plasentanya bukan di daerah fundus. Normalnya itu di bagian fundus. Tapi placenta previa adalah di bagian di dekat OUI atau orificium uteri interna. Berarti dekat jalan lahir. Kan itu masalah kalau sekali nanti pembukaan atau lagi di VT, nanti malah kena plasentanya jadi perdarahan. Nah, ini masalahnya. Solusio placenta, dia berarti lawannya dari ruptur uteri. Kalau tadi ruptur uteri mudah diraba, kalau solusio placenta sulit diraba. Kenapa? Karena ada perdarahan. Solusio itu berarti letak placenta yang menempel pada uterus itu copot, robek. Akhirnya akan muncul perdarahan. Perdarahan itu concealed atau dia tersembunyi di belakang plasentanya, di tempat plasenta yang robeknya. Akhirnya kekumpul di sana, menggembung. Pas kita raba, kok nggak keraba ya bagian janinnya. Kenapa? Karena ketutupan sama darahnya. Kalau fasa previa, dia mirip placenta previa, cuman ini adalah pembuluh darahnya. Ada pembuluh darah dari tali pusat, ada variasi pembuluh darahnya itu dekat dari jalan lahir. Itu juga bahayanya adalah baru ketahuan seringnya pas lagi pembukaan atau ketuban pecah, itu terjadi perdarahan hebat. Ini juga prognosisnya kurang baik untuk janin. Dan yang terakhir adalah ruptur uteri. Pada kasus ini ya, kita coba breakdown satu-satu. Nah, ini contohnya. Ruptur uteri berarti uterusnya robek. Berarti kan janinnya bisa diraba banget. Kalau nah, ini di opsi di UKMPPD bisa aja munculnya bukan solusio placenta, tapi nama lainnya adalah abruptio placenta atau placental abruption. Nah, ini robek placentanya. Akhirnya muncul perdarahan, ada yang refilled itu adalah yang nyata keluar perdarahan, keluar darah dari jalan lahir, ada yang concealed. Yang concealed ini yang kadang jadi justru menjadi bahaya. Kenapa? Nggak ada tanda-tanda perdarahan hebat, tapi dia malah jadi shock. DJJ malah terjadi gawat janin. Nah, itu yang bahaya karena concealed, nggak ketahuan darahnya. Perasaan nggak ada perdarahan kok, janinnya jadi jelek. Nah, itu kita curiga
adalah solusio plasenta. Apalagi ada riwayat trauma sebelumnya, atau ada PEB, atau ada riwayat di versi itu letak lintang, tapi kita ubah sih secara paksa, kita coba ubah letak dari si janinnya itu dari awalnya letak lintang menjadi letak kepala gitu. Jadi letaknya kepala atau letak bokong. Nah, itu komplikasinya adalah placental abruption atau solusio placenta. Dan yang ketiga yaitu placenta previa yang tadi, dan yang vasa previa ini. Pembuluh darahnya ada di sini. Jadi ketika ketubannya pecah, maka pembuluh darahnya pun akan pecah, apalagi ketika di VT. Nah, ini placenta previa. Bisa kita diagnosis dengan ultrasound, tapi yang khasnya adalah itu painless bleeding. Jadi keluar pendarahan tapi tanpa ada rasa nyeri. Biasanya pagi-pagi setelah bangun tidur, itu seringnya. Dan dia adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim, di daerah sini. Nanti dibagi, ada yang low-lying placenta, dan juga ada yang lainnya. Nah, faktor resikonya apa? Intinya, placenta previa itu, patofisiologinya, placenta itu normalnya akan berimplantasi pada keadaan endometrium yang sehat. Ketika dia ada riwayat kuret, sering dikuret, terus sering SC, dia juga ada miom. Nah, itu berarti kan ada bagian endometrium yang sudah tidak baik, tidak sehat. Akhirnya placenta mau nggak mau, ya udah deh, gue bakal tumbuh di bagian segmen bawah rahim. Karena gimana lagi, si ibunya ini udah, apalagi dia udah grande multipara, di atas udah coba nih si anak yang pertama, yang ketiga udah, yang keempat udah, mau nggak mau ya bisa di bawah deh. Nah, itu juga itu akan menyebabkan placenta previa. Terus juga riwayat merokok juga bisa ya, akan mengganggu si kesehatan atau nutrisi dari si endometriumnya. Nah, ini ya, painless bright red. Jadi darahnya pun jernih. Dan biasanya di semester ketiga. Beda, ini klasifikasinya, ada low placenta, ada parsial, sama complete. Nah, kalau low implantasi atau low lying, dia kurang dari 2 cm dari OUI. Tapi kalau parsial, dia sudah di atas 2 mm, ini kurang dari 2 mm, yang ini lebih dari 2 mm. Kalau complete berarti sudah semuanya ketutupan. Terus juga ada clue-nya, ketika di VT, di bagian fornix posteriornya, ada tonjolan. Apa tuh tonjolannya? Yang ditonjolin, pas diraba di sini, ada bantalan. Bantalannya adalah si plasentanya. Maka kita mulai curiga ketika di fornix posteriornya ada penonjolan, kita curiga ke placenta previa. Solusio, berarti solusio adalah robek. Seringnya karena hipertensi ya, preeklamsia itu sering banget. Terus merokok, trauma, dan multiparitas. Nah, khasnya adalah bleedingnya dengan nyeri, berarti painful bleeding, dan biasanya bukan bright red, tapi biasanya kehitaman atau gelap, merah tua. Dan biasanya ada tanda-tanda shock dan anemis. Tidak sesuai dengan jumlah darah yang keluar. Kenapa? Yang tadi, yang concealed ini, internal bleeding. Perdarahannya di dalam, tapi jelek banget keadaan ibu sama janinnya. Mirip kayak KET. KET kan juga gitu. Dia ada perdarahan minimal, tapi kok anemis, tapi kok shock. Nah, gitu ya. Ini juga, nah komplikasinya adalah kalau sudah perdarahannya hebat, nanti akan membentuk cukup sering juga. Jadi nanti ketika di SC dilihat uterusnya udah kayak gini, udah keunguan, udah perdarahannya udah hebat. Nah, ini bahaya banget, udah jelas-jelas BCG-nya bisa sampai negatif, itu udah gawat janin, udah di-stress. Nah, terus penataksanaannya apa? Ya perbaiki KU dan terminasi kehamilan, udah pasti. Bila janinnya meninggal, kita bisa pervaginam. Nah, ini clue-cluenya, solusio, perbedaannya. Solusio itu painful bleeding dan merah kehitaman, placenta previa, painless bright red bleeding. Jadi jernih dan tidak ada nyeri. Shock sampai anemia, placenta previa jarang, karena pendarahannya nggak sebesar itu. Terus placenta previa kita bisa ekspektatif, selama janinnya masih baik, pendarahannya nggak hebat, kita bisa menunggu beberapa minggu lagi, sampai sekitar 34-36 minggu, kita baru lahirkan. Karena selama KU-nya bagus, nggak masalah, kita bisa terusin. Jadi kita bisa kasih ketokolitik, ataupun obat-obatan untuk mencegah si anemianya. Tapi beda, kalau solusio dan juga ruptur, udah jelas kita harus operatif ya. Fasa previa tadi di sini kita lihat nih ada umbilical cord-nya, ini ada seperti kayak
vena-venanya itu kayak umbai cacing, mirip kayak varikokel. Nah, ini variasi jarang ya. Biasanya faktor risikonya karena ada placentoprevia dan juga idiopatik, bisa karena masalah autoimun juga bisa. Nah, idiopatik gitu. Nah, biasanya diagnosis kita dengan USG Doppler. Kalau kita nanti lihat nih, ada placentoprevia, kita cek menggunakan USG Doppler, kalau ternyata di bagian umbilical cord-nya itu ada aliran darah yang hebat, nah ini kemungkinan dia vasa previa. Jadi nggak boleh pervaginam, harus SC juga. Tapi lebih jarang. Nah, ini ruptur, lihat nih, udah jelas-jelas si tangan si dedeknya keluar gitu dari si uterusnya. Jadi pas kita raba, palpasi, loh kok ini keraba banget nih si jari-jari si bayi ini kelihatan jelas. Wah, kita udah mulai curiga nih, ruptur UTRI. Faktor resikonya bekas SC terlalu cepat. Baru SC 1 tahun udah langsung hamil lagi. Nggak boleh hips yang adekuat. Kenapa? Karena masih belum healing, total healing si uterinya. Akhirnya robek. Biasanya robek dari bekas SC-nya, dari bekas jahitannya, atau iatrogenik. Nah, ini karena adalah over distended, terlampau daya regangnya myometrium. Diagnosisnya bisa juga karena ini, hilang BJJ, nyeri akut abdomen, ada lingkaran bandel kayak gini. Ini lingkaran bandel yang patologis. Ini kita mulai curiga. Dan karena ada over distensi dari uterusnya, dan ada bagian janin yang mudah diraba. Dan sudah jelas KU-nya pun jelek, shock dan takikardi. Oke, jawabannya ruptur uteri.